Yang kami hormati Bapak Ketua PJA Kabupaten Jombang, Bapak Abdul Malik. Yang kami hormati Bapak dan kami dari Kecamatan Musian. Yang kami hormati Bapak Camat Musian. Yang kami hormati juga yaitu Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Musian yang baru saja dilantik, dan juga Pimpinan Malaysia Kecamatan Musian. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amir rawatina. Allahumma ihfadna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa an uhtana min tahtina. Allahumma rabban nas mudibal ba'si ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wadbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang mulia ini, pada pagi yang sejuk ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat iman dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa menghadiri yaitu acara yang cukup membanggakan bagi kita, yaitu pengukuhan pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Ngisian Kabupaten Jombang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan bagi kita sekalian. Yang kedua kalinya salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a bidinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Beliau adalah satu-satunya suri tauladan, satu-satunya pimpinan yang menjadi anutan bagi kita, yang menjadi idola bagi kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga shalawat dan salam selalu tetap terlimpahkan kepada beliau, yaitu yang pertama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaitu 3 rukun ini yang harus kita
ucapkan tatkala kita mengucapkan sholawat kepada Nabi. Yang pertama di situ kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kita menyebut keluarganya Nabi wa ala alihi, dan yang ketiga adalah wa ashabihi, dan juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami menyampaikan risalah, mungkin kalau tausiah terlalu tinggi gitu ya, nanti sama dengan kami nguyai segoro, karena yang hadir di sini yaitu bapak-bapak pimpinan dan juga para aktivis Muhammadiyah. Tentunya kita semuanya insya Allah orang-orang yang berilmu. Kami di sini hanya menyampaikan risalah atau catatan-catatan kecil yang mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Tadi beliau menyampaikan yaitu Pondok Pesantren Al-Fatah. Siapa sih kok ada orang Al-Fatah kok kesini, mungkin gitu ya. Apa hubungannya Pondok Pesantren Al-Fatah terus kok hadir di sini? Pondok Al-Fatah itu sebenarnya adalah pondok yang didirikan oleh orang tua kami, yaitu Bapak Haji Ahmad Subroto. Beliau adalah ketua waktu itu, waktu mendirikan pesantren itu, sebagai ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah yang ada di Sidoarjo. Jadi anggota Majelis Tabligh di PDM Sidoarjo, yaitu Bapak Kiai Ahmad Subroto, yang kebetulan ketuanya waktu itu adalah Bapak Muhammad Rohim Nur, yaitu yang alumni dari Al-Azhar Mesir. Pada waktu itu insya Allah pada tahun 86 itu pimpinan cabang Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah-sekolahan SMP maupun SMA. Namun kemudian ayah kami ini, orang tua kami ini mendirikan pesantren, karena jarang sekali pada waktu itu Muhammadiyah mendirikan pesantren. Nah, karena ayah kami ini orang pesantren dan beliau juga aktif di Muhammadiyah dan kurang begitu ahli di pendidikan, beliau mendirikanlah yaitu pondok, yaitu disebut pondok pesantren yang terletak di desa yang cukup terpencil, namanya Desa Gesik Banjarsari. Nah, di situ. Nah, yang banyak mondok di situ itu adalah santri-santri kiriman dari pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Ada Pak Rohim Nur mengirim santrinya ke Al-Fatah, yang di situ sekarang muncullah pimpinan Muhammadiyah Pak Tamhid Masyudi, sekarang jadi pimpinan wilayah wilayah Surabaya, Jawa Timur, insya Allah Pak Tamhid Masyudi. Itu dulu kader dari Muhammadiyah Tanggulangin. Kemudian dikirim juga dari Prambon, ya, namanya Pak Abdul Ghani almarhum, kemudian jadi pimpinan Muhammadiyah di Sepanjang. Oke. Tidak hanya itu, Pak Yai Subroto ini juga akrab dengan Pak Kasbun, almarhum Bapak Kasbun, yang beliau sebagai kepala desa juga, yaitu di Sidodadi, Bapak Ibu.
yang kebetulan alhamdulillah beliau ya orang sini ternyata, yaitu dari Keboan, okay? Dari Keboan banyak dari Keboan sini ikut mondok di sana. Di antaranya adalah Ustadz Ridwan yang sering isi di sini. Beliau Ustadz Ridwan juga menjadi pimpinan Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Sehingga kalau dikatakan Muhammadiyah, Al-Fatah itu apa sih? Al-Fatah itu sebenarnya pesantren, okay? Ya Muhammadiyah kultural mungkin gitu Pak ya. Muhammadiyah tapi yang nggak masuk di struktur mungkin begitu Pak. Jadi di situ tempat ngajinya para santri-santri yang kebanyakan itu adalah dari bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan Muhammadiyah. Di antaranya adalah Pak Sultan Amin, ya beliau adalah juga ngajinya di Al-Fatah, yang sekarang jadi pimpinan wilayah Muhammadiyah di wilayah Pak Sultan Amin. Dan insya Allah hari ini beliau menikah lagi setelah istrinya meninggal. Ngaten nggih? Itu supaya Bapak Ibu bisa kenal kali kula nggih. Ngoten ya apa sih ceritane kok Pak Sujana niku ngundang kula ten mriki. Ngoten nggih. Alhamdulillah baru pertama kali ini kula saged silaturahim dan pimpinan cabang Muhammadiyah di Sian Jombang. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan bagi kita. Amin. Dan alhamdulillah kula sendiri niku masuk pimpinan cabang Buduran, dan Kecamatan Buduran. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah, dan mriki kula mboten kata-kata memberikan risalah catatan yang ingin kami sampaikan pada acara pelantikan maupun pengukuhan pimpinan cabang Muhammadiyah. Kami ingin menyampaikan sesuai apa yang sudah dibacakan oleh Ustazah tadi di awal pembukaan. Itu adalah sebenarnya bagaimana kita bisa memimpin organisasi yang kita pimpin ini agar supaya menjadi organisasi yang maju maupun besar. Sebagaimana yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walidul qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Inti yang kami ingin sampaikan, risalah yang kami sampaikan yang pertama adalah yaitu tentang pemimpin yang rahmah. Insya Allah kalau kita ini mendasari kepemimpinan kita dengan sifat rahmat, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dan memberikan kesuksesan terhadap apa yang kita pimpin. Sebagaimana yang disampaikan di dalam ayat tadi, fabima rahmatin minallah, karena rahmat Allah itulah lintalahum hatimu wahai Muhammad bisa lemah lembut kepada orang-orang yang engkau pimpin, kepada mereka. Walaupun tafaddan walidul qalbi, seandainya engkau memimpin mereka dengan hati yang keras, ya, dengan hati yang kaku, ya, lintalahu,
maka mereka pasti akan berpaling. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik, niscaya mereka akan berpaling darimu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai kepemimpinan beliau yaitu dengan sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati oleh Allah, ciri dari sifat-sifat rahmat. Nah, apa saja sih? Apa saja yang menunjukkan atau indikasi kalau di hati kita itu ada sifat rahmat? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kunci. Kalau ada di dalam diri seorang itu sifat rahmat, pasti akan ada nilai-nilai di bawah ini. Apa itu? Yang pertama yaitu sifat pemaaf. Ya, sifat pemaaf. Maka mari kita belajar untuk bisa memaafkan. Mungkin bisa jadi kita di dalam berorganisasi ada kesalahan, ada kekurangan, ya dimaafkan. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Kita maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, sebagaimana banyak dulu pada zaman Rasulullah SAW, ya, orang-orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dengan permasalahan-permasalahannya, namun Nabi memberikan solusi yang mudah. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Dia tidak punya apa-apa, dia juga jarang mengikuti kajian, ya sholatnya juga arang-arang. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga. Jadi muluk cita-citanya, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga. Ya, padahal saya seperti ini. Maka kata Nabi, ya, menjawab, wa ma'addattalaha, apa yang kau siapkan untuk bisa masuk surga? Ya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk surga? Kamu kok ingin masuk surga? Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak pernah sedekah. Saya juga gak mampu untuk sedekah. Saya juga sholatnya ya semampu saya. Tapi ya Rasulullah, saya ini cinta kepada Allah dan cinta kepadamu. Saya punya cuma modal itu, punya cuma rasa cinta kepada Tuhanku dan cinta kepada dirimu, wahai Nabi. Maka Nabi dengan nilai rahmah, Nabi dengan hati yang lembut mengatakan, kamu nanti bersamaku di surga. Bayangkan, kamu bersama orang yang engkau cintai, yang kamu katakan saat ini di surga nanti. Gak maru-munu, ya, wah gak tahu infak munu, pengen mlebu swarga. Nah, pimpinan yang seperti itu sulit, ya, angel sih pimpinan kayak gini, ya. Ada orang yang datang kepada Pak Sujana, Pak Sujana, saya cuma punya infak segini. Oh, tidak apa-apa, sini saya terima. Nah, begitu, tidak apa-apa. Ya, tidak kemudian apa masuk infak kok sampai ini jalur swarga, ya, seperti itu. Jadi ada nilai-nilai rahmah, yaitu mudah memaafkan. Fa'fu anhu, itu indikasi orang itu punya rahmat. Ini disampaikan di dalam Al-Quran. Di dalam ayat itu dikatakan fa'fu anhum. Jadi ada kaitannya nilai rahmat dengan suka memaafkan ini. Fa'fu anhum, itu yang pertama. Yang kedua, wastaghfir lahum, mintalah ampun untuk mereka. Ya,
di dalam surat apa ya? Di dalam surat Al-An'am insyaallah ayat berapa ya? Lupa, nanti dicari sendiri Pak. Allah dalam surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, orang yang dikatakan hambanya Allah, hamba yang maha pengasih, ya, hamba yang maha pemurah, itu adalah apabila ada orang bodoh yang melakukan kesalahan, bahkan ngilokno, ya, mencaci, maka qalu salama, dia mengucapkan qaulan yusallimuna alaihi, mengucapkan ucapan yang bisa menyelamatkan dirinya, dimintakan ampun, ya, bukan orang yang gak ngerti, orang bodoh kemudian tambah disalah-salah, tidak, ya. Tapi menghadapi orang yang bodoh itu, ya, ucapkanlah dengan ucapan yang bisa menyelamatkan dirinya. Nah, gitu ya, ditunjukkan, ya, bukan malah diseneni, ya, gitu ya, diseneni, dilokno dan lain sebagainya. Ya, Fatimah rahmatin minallahi ta'alaum wal kunta faddan qalidul qalbi lafaddu min khawli fa'fu anhu. Yang pertama apa? Berilah ampunan. Kemudian wastaghfir, lalu ucapkan kepada mereka istighfar, mintakan ampunan, bahkan ucapkan dengan ucapan yang bisa menyelamatkan dirinya. Wasawirhum fil amr, dan yang ketiga adalah musyawarah. Nah, ini adalah ciri dari hati yang rahmah, Bapak Ibu. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Malik, bahwa mudah-mudahan Muhammadiyah berikutnya melakukan muscak, ya, melakukan musyawarah, yang artinya apa? Ini adalah bentuk rahmat, bukan kemudian mutusi dewe, ya, langgar dewe, okay. Nah, tapi apa? Dimusyawarahkan. Ini adalah bentuk ajarannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu untuk menimbulkan rasa rahmat. Ya, ciri dari rahmat itu adalah selalu melakukan musyawarah. Wasawirhum fil amr. Wa idza azamta fatawakkal Allah. Dan yang ketiga, ciri dari yang keempat, ya, indikasi dari hati yang rahmat itu adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berjanji kepada orang yang bertawakal itu akan diselesaikan perkaranya dengan sendirinya oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita itu mengandalkan upaya kita, belum tentu perkara itu selesai, Bapak Ibu. Ya, apa sih tawakal itu? Tawakal itu adalah menyerahkan, memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita berusaha. Okay. Jadi kita pasrahkan umuran kita, perkara-perkara kita yang jelimet itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita berusaha. Nah, pernah pada zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang salah paham tentang tawakal. Okay. Ada seorang sahabat pernah mau ke masjid, ya, dia membawa onta. Kemudian ontanya itu, ya, dibiarkan di depan masjid itu, ya, tanpa diikat. Ditanya oleh Rasulullah, "Loh, kenapa ontamu enggak kamu ikat?" "Iya, saya sudah tawakal, Rasulullah." Katanya Rasulullah, "Tidak seperti itu tawakal. Ikatlah dulu tali ontamu, baru pasrahkan kepada Allah." Nah, jadi ikatlah dulu tali ontamu itu,
maka kemudian tawakallah kepada Allah. Ya, itu arti tawakal. Rasulullah SAW mengibaratkan tawakal yang benar itu seperti tawakalnya burung. Okay? Tawakalnya burung. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, "Lau annakum yatawakkaluna 'ala Allah." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya kami akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut thayru, seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana tawakalnya seekor burung? Tagdu humasan, di pagi hari dia pergi dalam keadaan lapar. Ini tawakal yang benar. Jadi ketika kita itu berusaha, kita keluar bergerak, walaupun kita dalam keadaan lapar. Yang penting usaha. Kadang yang usaha saja itu belum tentu berhasil, Pak. Apalagi yang tidak usaha. Yang berusaha saja itu belum tentu ada hasilnya, masih nunggu dulu. Ya ada hasilnya, diuji dulu oleh Allah. Ya tapi tidak langsung. Apalagi kalau tidak usaha. Maka usaha yang benar yaitu kita mencontoh seekor burung. Mereka pagi-pagi sudah terbang. Ya pagi-pagi itu sudah terbang Bapak Ibu. Ya burung perutnya ini masih belum ada isinya. Tapi apakah ada misalnya burung atau ayam gitu misalnya kalau pagi turu? Nggak ada yang tidur Bapak Ibu. Pagi-pagi itu mereka nggak ada yang tidur, terbang ya. Nah, sama dengan kita. Kalau tawakal yang benar ya seperti itu ya, jangan menunggu nasib ya, terbang dulu, pergi dulu, usaha dulu. Baru kemudian Allah mengatakan wa taruhu butonan, nanti sore harinya mereka sudah kenyang. Coba sore hari ya, burung-burung itu gak ada yang kelaparan Bapak Ibu. Gak ada burung itu yang malam itu perutnya kosong, gak ada. Mereka tidur tenang gitu ya, gak ada khawatir. Ya, padahal setiap hari mereka seperti itu. Tapi kadang manusia itu masih punya kekhawatiran, pikirannya yang membuat dia itu kurang, gitu ya. Gak tawakal, malesnya kurang. Nah itu manusia. Nah mari kita contoh seperti hewan-hewan yang alamiah seperti itu. Allah menjamin rezekinya kalau mereka itu tawakal, tapi tawakalnya benar. Maka kita berusaha, okay? Berusaha, kita sebagai pengurus berusaha, okay? Berusaha melakukan program-programnya, ya. Kemudian mengevaluasi program-programnya, membuat program dengan musyawarah, ya, gitu ya. Nah, besok insya Allah kalau itu sudah berjalan, Allah akan memberikan hasilnya. Ya, memberikan hasil yang baik, gitu ya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua PDM ya. Memang alhamdulillah Muhammadiyah sekarang itu sudah kaya Bapak Ibu, ya. Kaya. Omsetnya sudah sangat besar sekali. Bisa jadi melebihi kekayaannya negara ini, ya. Negara saja utangnya banyak, gitu ya. Muhammadiyah nggak punya utang, ya. Tapi banyak, keuangannya sangat banyak dananya. Cuma kemarin kami ketika muscap itu ada yang menyampaikan, tapi sayangnya Ustaz, ya, dibalik banyaknya atau kekayaan yang melimpah di Muhammadiyah, tapi ada sedikit yang harus kita evaluasi. Apa itu? Ternyata jamaahnya makin menyusut. Nah itu ya, duitnya akeh
tapi uangnya tinggi. Nah, ini juga bisa berbahaya ini gitu ya. Iya, duitnya pakai tapi orangnya sedikit. Ya, kalau di jamaah sebelah itu kebalikannya, ya orangnya banyak tapi duitnya dikit. Tapi di Muhammadiyah ini, ya karena banyaknya amal usaha, gitu ya, sekolahnya banyak, rumah sakitnya banyak, alhamdulillah asetnya banyak. Tapi ada sayangnya jamaahnya dikit. Nah itu kemarin dirumuskan gimana caranya, ya supaya jamaahnya ini semakin banyak, gitu ya. Ada yang mengusulkan harus ada yang dipondokkan, gitu ya. Jangan semuanya dicetak jadi profesor, jadi itu, tapi dicetak para kiai, ya. Kiai banyak yang ngaji di pesantren-pesantren, nah gitu, supaya ada yang ngurusi di bagian yang di bawah. Nah begitu, itu usulannya. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya mungkin itu sedikit tausiah Bapak Ibu ya yang bisa kami sampaikan. Mungkin tidak banyak-banyak Bapak. Bukan tausiah, ini risalah, catatan penting, ya catatan-catatan kecil yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi maupun bapak-bapak semuanya. Tadi kami diberikan amanat juga untuk memberikan doa. Okay. Mungkin apabila sudah tidak ada acara lain, ya, kami mengakhiri apa yang kami sampaikan cukup sekian, okay, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemajuan ya untuk organisasi kita, yaitu Muhammadiyah yang kita cintai ini, dan Allah memberikan keberkahan kepada para pimpinan-pimpinan dan juga seluruh anggota jamaah Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibat da'awat istajib du'a'ana. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la hawlana syaqiyan wa la mahrumah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.